Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Islamisasi Ilmu Kesehatan, yaitu Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan saya akan membahas secara singkat tentang materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen selama sebelum UTS ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka presentasi yang sekaligus dengan ujian tengah semester ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yaitu pengantar ID kesehatan. Islam memiliki sumber keilmuan utama yaitu Al-Quran dan Hadis, dan Islam memberikan panduan tentang kehidupan dan kesehatan yang sehat dalam perspektif Islam. Kemudian ilmu itu ada dua, yaitu berdasarkan empiris hukum, sebab akibat, dan khobar atau melalui wahyu. Konsep sehat menurut Islam juga itu, Islam mengajarkan bahwa kesehatan itu bukan hanya keadaan bebas penyakit, namun juga mencakup keseimbangan fisik, mental, dan sosial. Kemudian kesehatan dalam Islam juga melibatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaan dalam masyarakat yang sehat dan aman. Nah, ilmu sendiri kan ada dua, ada empiris dan khobar. Empiris adalah ilmu yang berdasarkan pada pengamatan, pengukuran, dan pengujian terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Ilmu ini mencoba untuk memahami dan menjelaskan fenomena tersebut berdasarkan bukti-bukti atau data yang diperoleh dari pengamatan dan pengujian secara langsung. Lalu ada khobar. Khobar ini atau wahyu adalah ilmu yang didasarkan pada informasi atau pengetahuan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak melalui pengamatan dan pengujian langsung, seperti cerita rakyat, mitos, atau kepercayaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam ilmu pengetahuan modern, pengetahuan yang dianggap valid dan dapat dipercaya adalah pengetahuan yang didasarkan pada metode empiris yang dapat diuji dan diverifikasi secara objektif. Hal ini berbeda dengan ilmu secara khobar yang cenderung didasarkan pada kepercayaan dan pengalaman subjektif sehingga tidak dapat dianggap sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan secara ilmiah. Kemudian di materi kedua ada model islamisasi ilmu kesehatan. Pengertiannya adalah islamisasi ilmu kesehatan mengacu pada integrasi prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan ajaran Islam ke dalam ilmu kesehatan. Hal ini melibatkan pemahaman bahwa Islam memberikan panduan dan petunjuk dalam menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Kemudian ada tujuan islamisasi ilmu kesehatan, yaitu memastikan bahwa praktik kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hubungan antara agama dan kesehatan. Dalam model islamisasi ilmu kesehatan, ada dua istilah yang digunakan Islam untuk menunjuk kepada kesehatan, yaitu istilah sihah dan afiyah. Sihah bersifat fisik biologis, sementara afiyah merupakan kesehatan yang bersifat mental psikologis. Sebagaimana dalam hadis Nabi, mukmin yang sehat lebih dicintai oleh Allah. Ada pula dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4-5 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa atau menyembah berhala tinggalkanlah. Hal ini diperintahkan Allah untuk dibersihkan, maka sehatlah mental, rohani, dan jasmaninya. Kemudian di slide ini kita mendapati bahwa ada implementasi model islamisasi dalam kesehatan. Yang pertama adalah mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam pendidikan dan pelatihan kesehatan. Maksudnya apa? Pendidikan dan pelatihan kesehatan harus memasukkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum dan metode pengajaran. Dalam hal ini, para siswa atau praktisi kesehatan akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara agama dan kesehatan. Kemudian ada mengembangkan praktek kesehatan alternatif berbasis Islam. Nah, praktek ini contohnya seperti pengobatan herbal dan terapi ruqyah. Kemudian pengobatan ini dapat menjadi pilihan yang lebih aman dan holistik bagi individu yang mencari solusi kesehatan dalam kerangka nilai-nilai Islam. Kemudian ada praktek kesehatan dapat menjadi lebih sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, dan yang terakhir ada menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan dalam perspektif Islam.
Nah, implementasi islamisasi ilmu kesehatan juga memerlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan dalam perspektif Islam. Dalam hal ini, media dan lembaga sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan edukasi mengenai kesehatan dalam perspektif Islam. Kemudian di materi ketiga ada manusia sehat dalam perspektif Islam. Berbicara tentang kesehatan dalam perspektif Islam adalah hal yang penting karena Islam adalah agama yang menekankan pada pentingnya menjaga tubuh dan pikiran dalam keadaan sehat. Nah, manusia sehat adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan diperhatikan dengan baik. Dalam Islam, kesehatan dilihat sebagai suatu bentuk nikmat dari Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Konsep kesehatan dalam Islam mencakup tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual. Dalam Islam, kesehatan dipandang sebagai keselarasan antara tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dan makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini merupakan sebuah perintah kepada manusia untuk berpakaian dengan indah ketika memasuki masjid dan juga menghimbau untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai keseimbangan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, sehingga manusia diingatkan untuk tidak berlebihan dalam konsumsi makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan dan keseimbangan hidup. Dalam konteks lebih luas, ayat ini mengajarkan manusia untuk hidup seimbang dan tidak berlebihan dalam segala hal. Kemudian, ada konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Konsep sehat dalam Islam mencakup kesehatan fisik, mental, dan spiritual secara keseluruhan. Sehat holistik adalah konsep yang mencakup segala aspek kesehatan manusia. Kemudian, konsep sehat holistik dalam Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek fisik, mental, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa kesehatan tidak hanya bergantung pada faktor biologis atau fisik, tetapi juga bergantung pada faktor psikologis dan sosial. Nah, pada slide ini saya akan membahas 3 macam kesehatan dalam konsep holistik yang tadi telah disebutkan. Yang pertama ada kesehatan fisik, yaitu kesehatan fisik itu dapat dicapai dengan menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan yang merusak kesehatan, seperti merokok atau minum alkohol. Kemudian yang kedua ada kesehatan mental. Kesehatan mental dapat dicapai dengan memperbaiki kualitas hidup, menghindari stres berlebihan, menjaga hubungan sosial yang baik, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir ada kesehatan spiritual. Kesehatan spiritual dapat dicapai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga akhlak yang baik, dan memperdalam ilmu agama. Kemudian ada K3 dalam perspektif Islam. K3 merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan kesehatan. Ketika seorang muslim hendak bekerja, maka ia harus menjaga keempat hal, yaitu yang pertama menjaga agamanya, yang kedua menjaga keturunan, yang ketiga menjaga harta, dan yang terakhir menjaga kesehatan. Lalu ke materi keenam yaitu preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam perspektif Islam. Dalam tindakan preventif, Islam mengajarkan pentingnya melakukan pencegahan sebagai langkah awal dalam menjaga kesehatan dan kebahagiaan manusia. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara menghindari faktor-faktor risiko dan melakukan tindakan pencegahan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menjaga kebersihan, pola makan yang sehat, dan berolahraga secara teratur. Kemudian ada rehabilitatif. Dalam perspektif Islam, rehabilitasi merupakan langkah penting dalam mengembalikan fungsi dan kesehatan manusia yang telah terganggu akibat penyakit atau kecelakaan. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti terapi fisik, psikologis, dan spiritual. Dalam hal ini, Islam mendorong umatnya untuk mencari bantuan dari para ahli dan melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses rehabilitasi. Kemudian yang terakhir ada kuratif. Islam juga mengajarkan bahwa setiap penyakit memiliki obatnya. Dalam konteks kesehatan, Islam mendorong umatnya untuk mencari pengobatan secara medis atau menggunakan ramuan-ramuan alami yang telah terbukti khasiatnya,
Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya mempercayai kekuasaan Allah dan menjalani pengobatan dengan penuh harapan dan tawakal. Nah, kesimpulan dari ketiga hal tadi adalah dalam menjalani pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif, Islam itu mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara usaha dan tawakal. Manusia perlu berusaha untuk melakukan tindakan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Namun pada akhirnya, Allah lah yang memiliki kekuasaan penuh atas segala yang terjadi dan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Oleh karena itu, dalam menjalani pendekatan ini, manusia perlu mengandalkan Allah dan memohon pertolongannya. Materi ketujuh adalah materi kesehatan nutrisi dalam perspektif Islam. Materi ini meliputi berbagai hal, seperti jenis makanan yang dianjurkan dan dilarang, aturan mengenai cara makan, dan pentingnya menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Ada beberapa poin penting dari materi kesehatan nutrisi ini. Yang pertama, makanan yang dianjurkan dalam Islam adalah makanan yang halal, thayyib, dan seimbang. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh agama Islam, sedangkan makanan yang thayyib adalah makanan yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Dalil yang mendukung hal ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, makanlah dari apa yang di bumi termasuk yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu." Kemudian, Islam juga mengajarkan aturan makan yang sehat, seperti makan secukupnya dan tidak berlebihan, serta makan dengan cara yang baik dan sopan. Lalu yang terakhir ada Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh, seperti mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral secara seimbang. Nah, sebenarnya makanan apa sih yang dianjurkan dalam Islam? Nah, makanan yang dianjurkan dalam Islam adalah makanan yang bersifat alami dan tidak diproses secara berlebihan. Makanan yang diproses secara berlebihan seperti makanan cepat saji dan makanan olahan mengandung banyak bahan kimia yang dapat merusak kesehatan. Kemudian pada materi terakhir kita mendapatkan materi tentang personal hygiene dalam Islam atau kesehatan individu dalam perspektif Islam. Kesehatan individu atau personal hygiene adalah salah satu hal yang penting bagi umat Islam. Islam mengajarkan bahwa menjaga kebersihan diri dan lingkungan adalah bagian dari iman dan merupakan tuntutan agama. Menurut Rasulullah SAW, ada 5 perkara yang menjadi budaya hidup fitrah, budaya hidup bersih dalam rangka menjaga kesehatan individu, yaitu yang pertama ada khitan, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, dan untuk kasus perempuan itu adalah fitrah, dan yang kedua itu ada mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memotong kuku, yang keempat mencabut bulu ketiak, dan yang terakhir mencukur kumis. Selain kelima hal tadi, juga disebutkan dalam hadis lain, kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan kulit. Dalam menjaganya, Allah itu menciptakan sistem bagi seorang muslim, yaitu untuk menjaga wudhu. Seorang muslim dibiasakan untuk menjaga wudhu. Dengan menjaga wudhu atau memelihara wudhu, itu otomatis selain menjaga kebersihan jiwa juga menjaga kebersihan kulit. Selain itu, bersih juga dan suci dari najis-najis kotoran dan najis dosa. Nah, menjaga kebersihan dan kerapian pakaian itu juga menjadi bagian dari kesehatan individu. Diperintahkan untuk menjaga penampilan melalui baju yang bagus, rapi, bersih, gitu. Untuk penutup, saya menemukan sebuah quotes dari Yusuf Al-Qadrawi. Beliau berkata bahwa Islam tidak hanya membahas tentang ibadah semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek kehidupan manusia termasuk kesehatan. Oleh karena itu, Islamisasi dalam ilmu kesehatan sangatlah penting untuk mengintegrasikan ajaran Islam dalam praktek kesehatan. Dengan demikian, saya telah membahas seluruh materi yang telah saya persiapkan untuk ujian tengah semester ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kesalahan datang dari manusia dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.